dan saatnya kita akan langsung menginjak ke segmen atau sesi yang keempat. Kali ini ada 6 amplop di tangan saya dan nanti berisi pertanyaan-pertanyaan. Dan ke-6 pertanyaan ini tadi sudah diundi, disaksikan oleh Bawaslu dan juga oleh perwakilan masing-masing paslon, sehingga ini sudah urut ya, sesuai dengan tadi yang diundi di masa jeda berlangsung. Nah, peraturannya adalah masing-masing paslon nanti akan mendapatkan 2 kali giliran untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan yang akan saya ajukan atau yang akan saya sampaikan nanti boleh dijawab oleh cagup ataupun cawagupnya. Silakan. Atau mungkin keduanya memberikan jawaban untuk melengkapi, boleh. Waktunya 2 menit seperti sesi-sesi sebelumnya. Baik, bisa dimengerti untuk seluruh paslon ya. Saya ulangi, ada 6 pertanyaan. Di sini nanti ditujukan untuk ketiga paslon, yaitu nomor urut 1, 2, dan 3, dan bisa dijawab oleh cagup ataupun cawagupnya dengan durasi 2 menit. Baik, kita akan mulai ya untuk sesi keempat kali ini. Di amplop ini yang pertama adalah ditujukan untuk paslon nomor urut 2 dengan tema memajukan daerah. Kita akan buka apa pertanyaan dari amplop untuk paslon nomor urut 2. Mohon disimak baik-baik karena pertanyaannya ini cukup panjang kalimatnya. Membangun Bengkulu merupakan tantangan yang sangat luar biasa besar. Dengan status tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera, 15,03% di 2020, PDRB yang sangat kecil 46,36 triliun di tahun 2019 atau hanya 2,11% perekonomian Sumatera. Tingkat pendidikan yang tidak baik, rata-rata lama sekolah hanya 8,47 tahun di tahun 2019. Iklim investasi yang tidak baik, salah satu yang terjelek di Indonesia. 52% pekerja bekerja di sektor pertanian dan konektivitas yang rendah. Bengkulu membutuhkan anggaran pembangunan yang sangat besar. Pertanyaannya, skema pembiayaan seperti apa yang cocok dilakukan untuk membangun Bengkulu, mengingat Bengkulu tidak memiliki daya tawar untuk diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, jadi memang persoalan mendasar yang dihadapi oleh Bengkulu sebagaimana disampaikan oleh moderator melalui pertanyaan. Maka persoalannya, Bengkulu akan bisa maju kalau kita mampu mensinergikan dan mengintegrasikan program-program yang berskala nasional, berskala regional maupun lokal, terutama terkait dengan pengembangan infrastruktur strategis. Di berbagai kesempatan sudah saya sampaikan, Bengkulu ini akan maju ketika pelabuhan udara maupun pelabuhan lautnya dikembangkan. Karena pada awal berdiri Provinsi Bengkulu, sesungguhnya pintu utama logistik di kawasan Sumatera itu adalah melalui pintu Bengkulu. Karena Bengkulu memiliki pelabuhan besar yang namanya Pulau Bai. Ketika Pulau Bai ini dikoneksitaskan dengan kawasan tengah Pulau Sumatera, maka dia akan menjadi pintu utama logistik baik ekspor maupun impor termasuk kebutuhan Pulau Sumatera itu sendiri. Nah, tentu pembiayaan seperti ini harus melalui skim pembiayaan APBN maupun BUMN atau bisa jadi kerjasama usaha. Dan ini sudah berhasil kita yakinkan dengan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pulau Bai dengan kawasan tengah Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua, pengembangan Bandara Fatmawati. Yang pada awalnya Bandara Fatmawati itu jalur penerbangannya hanya 1 ke Jakarta. Untuk pintu masuk ke Bengkulu sangat terbatas. Nah, dengan kita yakinkan pihak Angkasa Pura II, mulai tahun 2018 kita mampu membuka jalur penerbangan ke Lampung, ke Jambi, ke Padang, ke Batam, ke Palembang. Bahkan sekarang sudah mendapatkan izin ke Yogyakarta dan Sumatera Utara. Dan dalam waktu dekat juga kita akan membuka jalur penerbangan ke Singapura dan Malaysia. Nah, jalur-jalur penerbangan dan pelabuhan seperti ini yang akan mendongkrak memajukan Bengkulu, sehingga keterisolasian Bengkulu pada saat ini akan menjadi terbuka, dan itulah juga yang akan membuat daya saing Bengkulu menjadi lebih baik, perkembangan investasi juga akan berkembang, dan pada akhirnya pasti akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang besar bagi Provinsi Bengkulu. Jadi jangan lagi pernah berpikir kita menganggarkan APBD Bengkulu untuk penyerapan tenaga kerja, apalagi membangun Bengkulu dari sisi keterisolasian maupun ketertinggalan. Terima kasih. Waktu habis. Dan selanjutnya adalah giliran yang kedua adalah untuk paslon nomor urut 3 dengan tema yang sama, memajukan daerah. Pertanyaannya, Bengkulu memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa dengan garis pantai sepanjang 500 km, Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan,
dan jajaran bukit barisan yang menawarkan keindahan alam dan floranya. Seharusnya Bengkulu bisa menjadi daerah destinasi tujuan wisata. Apa strategi komprehensif yang saudara tawarkan untuk memasarkan potensi pariwisata Provinsi Bengkulu? 2 menit dimulai dari sekarang. Pertama, saya tidak sependapat dengan Ibu yang menyatakan bahwa potensi Provinsi Bengkulu tidak ada. Saya nyatakan provinsi ini sangat hebat, provinsi ini sangat kaya, provinsi ini luar biasa. Dan tidak ada yang lebih baik daripada Provinsi Bengkulu menurut saya potensinya. Jadi kalau Ibu mengatakan potensi kita terbelakang, hanya belum diurus maksimal saja. Tapi kalau masalah potensi, luar biasa provinsi ini. Kenapa? Tidak mungkin Inggris tahun 1600 sekian berani menanamkan investasinya ke Bengkulu sebesar itu, membuat benteng dan istana di sana. Kalau bukan provinsi ini, luar biasa. Kenapa mereka tidak memilih Lampung? Kenapa mereka tidak memilih Palembang, Padang? Hanya kita yang belum maksimal. Hampir berjaya full provinsi ini dulu. Ketika zaman saya jadi gubernur, rel kereta api sudah kita mau bangun. Kalau jalan tol itu urusan kecil itu. Dan posisi-posisi yang lain. Pantai Panjang kita sudah mulai bangun. Rencana kita dari mulai Kaur sampai ke Muko-Muko, terus ke Padang, terus ke Lampung, kita akan koneksikan jalan di pinggir laut itu, sehingga kita nanti akan menjadi sebuah destinasi wisata yang luar biasa besar seperti di Chili, di Meksiko dan macam-macam. Apa itu bisa terwujud? Bisa, sudah kita mulai. Apa butuh biaya dari APBN? Tidak perlu. Tidak perlu. Banyak cara membiayai pembangunan. Yang penting kita bisa meyakinkan investor. Asal kita bisa meyakinkan investor, kita tidak perlu menggunakan APBD 1 rupiah pun. Contohnya, ketika saya membangun Pantai Panjang sedemikian itu, 1 rupiah pun APBD tidak kita pakai. Kita pakai dana dari luar. Demikian. Baik, waktu habis untuk paslon nomor 3. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tema memajukan daerah dengan paslon nomor urut 1. Meski sebagian besar pekerja Bengkulu bekerja di sektor pertanian, digitalisasi ekonomi tidak bisa dihindari oleh pemerintah dan UMKM Bengkulu. Apa strategi dalam bidang ekonomi digital yang saudara tawarkan untuk meningkatkan sektor UMKM di Provinsi Bengkulu? 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, provinsi ke depan tidak boleh latah dengan provinsi lain. Provinsi Bengkulu harus bisa berdikari, mandiri di kaki sendiri. Ada potensi yang sangat besar di pedesaan. Kita punya lahan yang sangat luas yang telah dikuasai masyarakat, kurang lebih 1,9 juta hektar lahan. Tetapi kemudian pengelolaan lahan ini tidak produktif karena APBD provinsi hanya berputar di infrastruktur fisik pembangunan gedung-gedung saja, tidak menyentuh kepada akar persoalan pertanian. Pembagian bibit gratis, pupuk gratis, dan kemudian ternak ini juga sangat penting karena pengangguran di desa-desa itu luar biasa. Maka fokus APBD provinsi harusnya mampu melipat gandakan nilai APBD provinsi yang hanya 3, sekian triliun itu bisa dilipat gandakan dengan memberikan bantuan 100.000 ekor ternak sapi, kambing, kerbau kepada desa. Yang tadinya harganya hanya 3,5 juta sapi Bali, tapi dalam waktu 3 tahun nilainya bisa 25 juta. Dan kebutuhan daging, seluruh dunia membutuhkan daging. Sehingga orang butuh daging datang ke Bengkulu. Orang butuh beras datang ke Bengkulu. Orang butuh apapun makanan datang ke Bengkulu. Kita ingat, pandemi COVID-19 ini yang mampu bertahan bukan yang memiliki teknologi, tapi yang menyediakan pangan, yang memiliki lahan. Dan ini sudah dibuktikan. Bagaimana kemudian negara-negara maju, Jepang misalnya, negara-negara maju seperti Amerika yang hari ini, itu terkena resesi. Itu baru persoalan COVID, belum persoalan globalisasi. Maka ke depan, provinsi yang bertahan adalah provinsi yang betul-betul bisa memberdayakan masyarakat di desa, bisa memberdayakan lautnya, bisa memberdayakan lahannya, bisa memberdayakan peternakannya. Baru setelah itu, anak-anak muda akan kreatif untuk mengelola bagaimana daging tadi tidak hanya dijual dalam bentuk ekornya, tetapi justru ada konsumsi yang bisa dilangsungkan. Dengan digitalisasi tentunya, ini juga menjadi fokus pemerintah. Setiap desa kita akan pasang wifi gratis, sehingga kemudian transaksi antar desa. Waktu habis. Ya.
Baik, cukup untuk paslon 1. Dan kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu dengan tema memajukan daerah. Ketika paslon sudah memberikan tadi pemaparan